Tentang Bayangkara FC, winger muda siap comeback. Fakta mengenai krisis pemain di skuad Jugoja membuat tugas Tavares kian berat. PSM Makassar dijadwalkan bertandang menghadapi Bayangkara Presisi di akhir pekan ini. Namun di balik kabar kurang baik itu juga tersalip kabar baik. Kabar baiknya, Zaki Ashraf sudah bisa dimainkan kembali usai mendapatkan kartu merah di laga PSM kontra Persikabo 1973. Sanksi kartu merah hanya absen satu laga sehingga Zaki Ashraf sudah bisa kembali diturunkan saat PSM menghadapi Bayangkara FC. Sementara tuan rumah Bayangkara FC dalam motivasi tinggi, The Guardian ingin bangkit dari keterpurukan. Apalagi rata-rata Anderson Sales CA sering mencetak gol di babak pertama. Keuntungan mencetak gol di awal bisa menaikkan semangat pemain dan menurunkan mental pemain lawan. Gol di permulaan laga sangat berpengaruh pada permainan kedua tim. Tampil konsisten masih harus dijaga pasukan Ramang di laga berikutnya. Jika melihat penampilan Zaki Ashraf di beberapa pertandingan terakhir, pemain muda tersebut mempunyai energik dan spirit yang bagus. Skill olah badannya dalam menusuk pertahanan lawan juga sangat mumpuni. Zaki bisa menjadi solusi di tengah krisis pemain yang sedang dialami pasukan Ramang saat ini. Misi 3 poin di Stadion Patriot menjadi harga mati untuk menjaga asa PSM Makassar dalam mempertahankan gelar juara musim ini. PSM Makassar di 2 pertandingan terakhir menunjukkan perkembangan permainan yang sangat jauh berbeda. Tangan dingin Tavares mempunyai banyak rahasia yang belum kita ketahui. Diyakini pelatih asal Portugal tersebut bakal memberikan banyak kejutan di Liga 1 musim ini. Tentang Bayangkara FC, PSM Makassar sedang krisis pemain. Duel Bayangkara FC versus PSM Makassar digelar di Stadion Patriot Candrabaga pada Sabtu 29 Juli. Sejumlah pemain PSM Makassar dipastikan absen saat melawan Bayangkara FC. PSM Makassar tidak akan diperkuat beberapa pemain andalan, seperti Ananda Rehan yang menempuh pendidikan Bintara Polri. Gelandang berlabel timnas ini akan absen membela Laskar Pinisi dalam beberapa bulan ke depan. Tentunya ini membuat sang arsitek pasukan Ramang harus putar otak mencari pelapis yang sepadan dengan Ananda Rehan. Pasalnya Rehan biasanya dimainkan di babak kedua untuk menjaga keseimbangan pertahanan Laskar Pinisi. Untuk menjalankan taktik ini, Tavares punya opsi untuk memainkan pemain muda yang lain. Selain itu, Erwin Gutawa masih harus jalani sanksi dari PSSI. Erwin menerima kartu merah di laga PSM Makassar kontra Dewa United. Ditambah ia dapat sanksi dari PSSI larangan bermain dalam 2 laga. Sehingga saat Jugoja melawan The Guardians, bek tengah satu ini dipastikan akan absen. Padahal peran Erwin di lini belakang cukup sentral. Ia bersama Yuran Fernandes dan Safruddin Tohar menjadi tembok terakhir pertahanan PSM. Kehilangan Erwin di 2 laga terakhir membuat pelatih merubah formasi. Sebelumnya hanya 3 bek menjadi 4 bek berdiri sejajar. Artinya peran Erwin tak tergantikan dalam skema Tavares. Kemudian pemain muda Sultan Zaki absen karena ikut training camp timnas U17. Ia sudah berangkat sejak 2 pekan lalu dan akan absen lagi membela PSM melawan Bayangkara FC. Kemudian Adilson Silva berpotensi absen di laga berikutnya. Pasalnya pertandingan terakhir ia mengalami cedera dan hanya bermain 28 menit. Adilson Silva dipasang sebagai starter. Namun dalam pertandingan mengalami beberapa benturan sehingga harus ditarik keluar. Kemudian Rizky Pelu berpotensi absen lagi pekan kelima membela pasukan Ramang. Rizky Pelu tak diboyong saat PSM Makassar melawan Persib Bandung di Parepare. Kehadiran Bojan di Liga 1 buka luka lama PSM Makassar.
Persib Bandung telah resmi mengumumkan Bojan Hodak menggantikan Luis Milla. Kehadiran Bojan Hodak di Persib Bandung membuka luka lama PSM Makassar, khususnya bagi Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala. Seperti diketahui, sebelum melatih Persib Bandung, Bojan Hodak sempat melatih PSM Makassar. Setelah memimpin 8 laga, Bojan Hodak memilih mundur dari PSM. Dari 8 laga memimpin PSM, Bojan Hodak hanya 3 kali memimpin PSM Makassar di Liga 1. Dari 3 laga di Liga 1 dijalani PSM Makassar bersama Bojan Hodak, William Prim hanya meraih 1 kemenangan dan 2 seri. Laga pertama PSM Makassar sukses mengalahkan PS Sleman dengan skor 2-1. Sementara 2 laga lainnya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. PSM Makassar hanya main seri 1-1 saat melawan Persita Tangerang dan Barito Putra. Selain di Liga 1, Bojan Hodak juga memimpin PSM Makassar di kualifikasi AFC Cup. PSM Makassar meraih kemenangan 4-1 saat melawan Lalenok United. Pada pertandingan kedua, PSM Makassar juga mengalahkan Lalenok United dengan skor 3-1. Namun saat melawan Tampines Rovers, PSM Makassar dipermalukan 1-2. PSM Makassar kembali memenangkan pertandingan saat melawan Sun United dengan skor 3-1. Satu laga lainnya yaitu PSM Makassar main imbang 1-1 saat melawan Kaya FC. Bojan Hodak salah satu pelatih berprestasi. Bojan Hodak pernah mengalahkan Bernardo Tavares di AFC Cup. Kala itu Bojan Hodak melatih Kuala Lumpur City, sementara Bernardo Tavares merupakan pelatih PSM Makassar. PSM Makassar menelan kekalahan dengan skor 2-5 dari tim Kuala Lumpur City FC dalam pertandingan final AFC Cup 2022 Zona ASEAN.